Akhirnya Thailand secara tidak langsung juga mengakui bahwa fisik mereka sudah kelelahan dan kedodoran itulah. Tapi kita tidak boleh menafikan yang namanya bola itu tunggal. Ya, betul. Kita nggak tahu nih. Lelaki sejati itu tidak akan pernah meninggalkan pasangannya. Memang ya. Halo Sobat Sportcast. Hari ini Minang Sportcast saya Bang Nur dan Andika Pujadinata. Dan Gitu. alhamdulillah kami lengkap nih bertiga. Ya. Salam sehat, salam olahraga, Minang Sportcast, podcastnya Rana Minang. Hari ini kita akan membahas, ya insya Allah masih hangat nih isunya nih, tentang kemenangan timnas U22 di SEA Games. Ya, Kita mendapatkan emas, medali emas setelah 32 tahun menanti. Ini menarik nih bahasan kali ini. Siapa dulu yang pengen mengasih arah yang dituakan terusin kan? Kayaknya yang jelas nih yang pakai baju timnas itu. Ini udah prepare banget nih. Udah siap-siap dong. Silakan Pak, ini coach apa nih? Posisi sebagai pemain ke-12 lah. Wah, tuh. Karena kita sebenarnya jujur Li, kalau itu sendiri kurang begitu mengikuti timnas sebenarnya. Kacau ini. Tapi salah langsung berita. bukan berarti nggak bagus nasionalismenya, bukan. Cuma kan kalau dari dulu itu timnas itu selalu mainnya bagus di awal, Dan tapi akhirnya runner up. Terus keluar hashtag di Instagram percaya proses. Nah itu sering terjadi. Tahun ini memang betul-betul percaya proses kan? Nah, sampai akhirnya kemarin ya udahlah iseng-iseng pengen nonton timnas lah final kan, karena ada salah satu pemain yang menonjol, suka juga Diidolakan siapa nih? Diidolakan enggak, cuma memang bagus lah mainnya karena sering dilihat juga kan si Beckham putra dari Beckham ya. pengen nonton, dan itu pun ya langsung buka YouTube aja nonton streaming kan. Tapi lihat mainnya ternyata bagus. Tidak bagus di luar ya, tak pernah terpikir lah sebelumnya gitu. Di luar prediksi lagi juga sebenarnya. Karena dulu kan pokoknya kalau timnas main ya bukannya kita nggak bangga atau nasionalismenya gimana, tapi udah underestimate. Udah lah, pasti udah emosi pasti. Tapi bener-bener yang tahun ini timnasnya itu bangga lah kita bisa disampai di titik bisa bilang bangga 32 tahun setelah 32 tahun, dan memang mungkin hasil kerja keras dari semua pihak juga ya Bang Giga ya. Nah kalau menurut saya gini Bang, keberhasilan ini yang dibawa Coach Indra Sapri pemain U22 ini tidak terlepas dari perannya juga Coach Sayentayong. Kenapa? Ya karena dia percaya dengan pemain muda, regenerasi timnas. Jadi ada beberapa pemain timnas Indonesia itu sebelumnya udah mengikuti event turnamen. Iya udah dipersiapkan buat SEA Games ini Bang. Jadi kalau misalnya faktor pengaruhnya itu ya udah berproses sebelumnya. Ya jadi terbawa enggak tuh kayak nggak sok lagi kalau melihat di event internasional kan, terlepas mungkin regenerasi sebelumnya kan. Kita tahu sendiri sebelum Coach Sintayong datang itu regenerasi di timnas itu susah Bang. Jadi yang dipanggil itu aja. Nah jadi ya kayak ada regenerasi yang berperan juga itu Coach Sintayong sih kalau menurut saya. Karena dia percaya ke pemain muda ya. Iya lebih ke pemain muda. Dan di tahun ini yang menang SEA Games ini ada kita menang Pride ya. Kita menang Pride. Jadi ada beberapa dua orang Minang ya Bang ya. Kita bangga nih sebagai Minang, ya itu tadi Minang Sportcast bangga dengan dua coach ini. Iya. Siapa aja nih? Yang pertama itu Coach Indra Sapri. Ya pasti. Posisi asli. Ya betul. Dan kedua yaitu tadi pelatih fisik timnas U22 Coach Alex. Alhamdulillah. Beliau kalau nggak salah infonya juga dosen di UNP ya, dosen kebugaran kan. Dosen juga ya. Dosen. Jadi ya, itu tadi rencana kita pengen ngedatangin beliau. Salah satu dari beliau. Mungkin ya ada kendala, tapi suatu saat Insya Allah beliau bilang oke, akan besar kemungkinan kita akan bertemu lagi. Amin. Ya, dalam waktu dekat lah Bang ya. Siapa nggak pengen pegang medali emas SEA Games? Tapi pengen nyicipin juga apa rasanya kan. Nah ini kan yang jelas memang juga pengen tahu seperti apa sih metode pelatihan dari Coach bisa menang nih sekarang ini. Apa nih latihan fisiknya apa yang dikasih? Kita pengen tahu bisa terlihat pada saat final kemarin itu stamina pemain kita timnas ini masih prima Bang, sampai detik akhir ya. Walaupun sampai kena prank, ya sempat prank ya kan. Sudah harusnya mungkin ya pasti secara psikologis kalau udah habis waktu yang prank awal itu itu udah betul. Nah mungkin ini tadi fisiknya terjaga,
masih prima, bisa berpikir jernih segala macam. Akhirnya Thailand secara tidak langsung juga mengakui bahwa fisik mereka sudah kelelahan dan kedodoran. Tapi apakah karena terlalu lelah menghadapi timnas atau memang terlalu diporsir ketika adu jotos? Nggak tahu juga. Kalau yang saya lihat tuh mungkin itu hasil dari sebuah metode pelatihan dari pelatih tadi. Pertama itu Bang. Yang kedua itu kita nggak pernah lihat berkaca bahwa Thailand itu ada kartu merah. Mungkin terkurasnya dari situ. Nah, berapa pemain kartu merah Thailand kan itu yang membuat mungkin mereka satu down gitu ya. Satu pertama down, kedua untuk menutupi posisi yang hilang itu sulit banget ya. Jadi lebih dari satu orang kan? Iya, merahnya 8 pemain itu. Satu lagi PO tuh. Serius, satu lagi PO. Bahkan sampai masuk salah satu media sosial sepak bola terbesar kan di Instagram. Coba tuh 433. Saking terkenalnya. Itulah, tapi alhamdulillah kita menang setelah 32 tahun penantian panjang. Indonesia menang, semua Indonesia berbangga dengan timnas ini. Dan the next event nih, the level Asia ya. Kita ada 2 event lagi. Kalau nggak salah dicoba lawan timnas Argentina. Nah, itu waktu dekat nih. Iya, itu gimana kalau menurut pandangan dengan kualitas pemain kita berbanding jauh, walaupun lagi tertinggi, tapi gimana kalau menurut pandangan abang-abang sekalian yang pengen tahu juga nih? Satu, memang dari data nih, itu dapat jelas, ranking kan dapat jelas. Kualitas harga pemain walaupun sama-sama ranking 1 nih, yang satu ranking 1 dunia, yang satu ranking ASEAN. Tapi tapi kita tidak boleh menafikan yang namanya bola itu enggak. Kita nggak tahu nih. Kalau sebagai praktisi liga lokal yang hadir di mana-mana, ada di segala sesuatu itu bisa terjadi dalam pertandingan. Bahkan bisa dikatakan dan semua orang pasti optimis kan? Akhirnya ya Argentina ketemu lawan yang sepadan. Wah, betul, kayak ada salah satu Instagram itu Messi lagi ngasih ini akhirnya ketemu lawan yang sepadan ini. Kemenangan di Qatar itu sebagai batu loncatan. Betul. Untuk bertemu dengan timnas Indonesia. Wah, dengan sekolah hormat fans Prancis ya, sorry to say lah, ini seharusnya benar-benar uji kekuatan untuk timnas Argentina ini. Ya. Kalau dari posisi positifnya tuh, yang saya pengen tuh timnas Indonesia pengen tahu juga kualitas permainannya tuh mungkin diambil, diserapin dari pemain Indonesia juga. Itu dari positifnya kan. Jadi buat acuan lah Bang. Jangan kita uji coba lawan di bawah standar kayak lawan Timor Leste. Ada acuan kita gimana kita mengukur kekuatan kita kan. Sudah sangat menantikan laga ini Bang. Karena selama ini seperti Bang Giga bilang tadi, Sobat Minas Podcast, lawan-lawan kita itu mungkin masih yang kategori di bawah atau mungkin ya levelnya masih setara lah. Kita butuh challenge lebih untuk melihat sejauh apa ukuran kita sudah punya pelatih sekaliber Sintayong, harusnya pemain sudah jauh lebih baik ya Bang Nur ya. Semoga aja. Dan kayaknya ini the next yang bahasan kita adalah yang lagi hangat-hangat juga nih. Setelah timnas kita udah meraih kemenangan, semua para netizen, para supporter udah bangga. Euforianya tuh luar biasa ya persiapan untuk the next event. Dan berikutnya ada nih berita hangat yang lagi hangat banget nih. Kebetulan karena saya Juventini dan saya kebetulan juga Juventini abal-abal. Dan Mas Cito separuh Juventini nggak tuh? Separuh juga aku pergi. Dan juga nih jangan lupa nih, kita ini di mana sekarang nih? Kita lagi ada di Cafe Maka Kopi di Sawahan. Tepatnya di Sawahan. Jadi Sawahan di samping Bakso Rusuk. Dan kebetulan ownernya juga orang Juventini juga nih. Di Juventini kok sering ya? Kenapa nih sering kali seperti ini? Bukan sekali 2 kali nih, sampai yang berkali-kali ke Serie B lah, itu memang. Ada apa nih? Kalau pada saat memang orang-orang pengen menjatuhkan Juventus atau memang nyatanya seperti itu, karena yang pialanya banyak di Liga Italia Juventus ini kan. Karena menurut saya mungkin orang-orang federasi di Italia sekarang tuh, sepak bola Italia sekarang tuh tidak mau melihat Juve sukses lagi. Mungkin salah satunya jangan sampai salah nih, nanti dihujat sama. Karena gini, dalam suatu pencapaian
bertahun-tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang tuh Juve sendiri yang menggendong nama Itali di Eropa. Iya, di kaca Eropa. 2 kali masuk final, makanya slot buat Liga Champions itu ditambah, Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kasus ini naik lagi? Itu ada salah satu di dalam federasi itu yang benci sama Juve. Itu penggemarnya Napoli. Penggemar Napoli. Nah, dalam kasus itu ya kita bisa bilang mafia lah. Mafia orang yang pengen Juve hancur. Tapi tuh kata Luciano Moggi itu mantan direktur teknik Juve, mereka tuh nggak bisa bertarung di lapangan karena udah nampak hasilnya tuh Juve. Tapi yang mereka bisa itu bertarung di pengadilan. Nah itu berbagai orang pengen ya isu-isu. Tapi itu sebenarnya ya kita hanya beranggapan nih, kita belum tahu sebenarnya apa. Ya, memang semua hukumnya itu ya ada di pengadilan. Dan nyatanya sekarang terus ada pengurangan nilai. Dalam 3 jam kemarin tuh down banget itu Juve, Bang. Min 10 sebelum bermain lawan Empoli. Dan sampai kalah jadinya kan terlempar dari Eva. Liga Champions. Eva kenapa juga ya? Conference posisi sekarang Pak 7 di bawah Atalanta sama Liga malam 1. Nanti mah itu ya mental pemain pasti terbodoh lah, down banget gitu. Banyak yang ya kecewa, pasti kecewa kan, kayak kita kecewa ya udah sering kali Juventus itu dapat pengurangan nilai, dapat sanksi dari Serie B. Nah itu Serie B, mengenai Serie B nih saya dulu nih inget tuh siapa-siapa ada Cannavaro, Buffon yang masih bertahan ya. Pindah kalau salah. Iya, pindah ke Madrid. Ada Del Piero, Nedved masih bertahan kalau salah. Jadi saya ceritain dulu. Nah, jadi waktu Serie B itu timnas Italia udah di Berlin. Final waktu di Berlin, intinya Juve diturunin ke Serie B. Legendnya Gianluca Pesotto hampir bunuh diri. Itu percobaan bunuh dirinya tuh gara-gara depresi lihat Juve ke Serie B. Minum obat. Nah, Del Piero waktu itu nggak mau ikut main, tapi itu kebetulan waktu pelatih Italia waktu itu Marzio Lippi. Pendekatannya lebih itu lagi kan sama pemain yang dibawa ke Italia di Jerman tuh. Jadi nggak jadi. Habis itu Juve terlempar di ke Serie B. Itu beberapa pemainnya cabut, pemain besarnya cabut. Turam, Cannavaro, Zambrotta, Ibrahimovic, Emerson, Patrick Vieira, banyak lah pemainnya. Tapi yang bertahan dikit banget. Jadi gini, waktu di ruang ganti, Bu Del Piero tuh pernah bilang kayak gini, kalian silakan pergi kemana klub kalian mau. Tapi saya pengen bertahan di klub ini yang telah membesarkan nama saya. Karena statementnya ini yang saya sampaikan. Lelaki sejati itu tidak akan pernah meninggalkan pasangannya. Emang ya tidak bisa. Gentleman never. Apalah pokoknya itulah. Pokoknya true gentleman never leaves. Nah itu. Jadi lelaki sejati itu emang betul nggak? Yang bertahan Buffon, Camoranesi, Nedved itu. Tapi memang ada sedikit yang masih mengganjal ini, Bang. Memang saya dikatakan bukan Juventus sepenuhnya layaknya Bang Alinato Dediga sebagai. Tapi ada, kita coba melihat dari luar sebagai bukan fans Juventus yang mutlak kan. Kita bandingkan ketika katakanlah seangkatannya itu ada Francesco Totti di Roma, itu kan memang pemain-pemain dulu itu terkenal loyalitasnya, tapi yang paling menonjol kan mungkin Maldini di Milan, Totti di Roma, dan Del Piero di Juventus. Nah, di akhir karirnya itu Montella di Fiorentina. Masih kan tidak begitu. Karena Montella sempat main di Roma juga. Nah, cuma kebetulan karena saya juga sebenarnya lebih idolanya sebenarnya ke personal pemainnya karena gimana dia kan anak-anak 90-an udah tahu lah. Nah, cuma yang sedikit menggelitik dan agak dipertanyakan itu mungkin Bang Diga atau Bang Nur bisa ngasih apa juga lah di sini kan. Pada saat di laga terakhirnya kalau itu melihatnya tuh harusnya dia diperpanjang kontrak, akhirnya menghabiskan ditempatkan di posisi yang bagus di dalam manajemen. Sementara kan Totti seperti sangat dilalukan, dipensiunkan nomor 10 kan ya. Nah, terus
Kalau Del Piero kan di akhir karirnya dia juga sering jadi cadangan ketika pelatihan Conte. Ya, pindah ke Walaupun dia klub lain. seperti itu. ke Sydney. New Delhi, New Delhi. Cina dulu, India. Ke Sydney pernah juga kan? Ya. Baru Sydney. Walaupun memang nomor 10 itu kan dari kebijaksanaan Del Piero juga, karena dia tidak ingin membunuh mimpinya pakai baju itu kan. Tapi yang disayangkan itu adalah manajemen Juventus saat itu. Kenapa ketika itu tidak ditawarkan mungkin perpanjangan kontrak sampai dia pensiun misalnya kayak Totti, tapi Ya mungkin dari sisi Del Piero-nya yang pengen tetap ingin bermain bola, makanya beliau pindah ke klub lain. bisa jadi nggak tahu juga. Jiwanya itu memang udah main bola, jadi ya sampai kapanpun dia pengen main bola. Bisa Tapi jadi ya, mungkin main ke ya kalau di manajemen dia kan nggak main bola, ya mau mengajarkan atau memberikan pengalaman dia, tapi karena dia masih, saya nih masih pengen main bola nih, masih pengen cuma yang coaching yang di sana sini. yang apa yang Kan dia mungkin dia itu kan dia pindah. isu-isu yang kurang sedapnya itu adalah dia tidak ditambah perpanjangan kontrak, Nah, itu kemudian benar. di akhir-akhir karirnya mungkin karena sudah faktor umur dan lain-lain kan sering di bangku cadangan ketika zaman Conte kan, Ya. yang menurut Conte ini sebenarnya rekan timnya Teman, juga. Ya, temannya. Itu Jadi mungkin- mungkin dikit penjelasan kenapa dia nggak diperpanjang manajemen, kenapa dia sering duduk di bangku cadangan. Jadi gini, Conte itu ngebawa misi ke Juve itu buat fondasi, Bang. Oh, Jadi setelah Del Piero umurnya udah dinyatakan lewat, jadi striker waktu itu juga striker Juve itu masih ada kayak Iaquinta yang banyak kualitas lah ya. Jadi pengennya tuh regenerasi ya. Yang muda-muda ya. Yang muda-muda dulu. Jadi kenapa bukan disepelehin sebenarnya Del Piero, tapi dia dihormati klub, tapi regenerasi. Nah, dia dikasih apa namanya, sebenarnya dikasih kayak hal khusus lah, khusus sendiri di Juve itu. Tapi itu tadi dia pengen regenerasi kayak gitu. Sebenarnya gini, seorang legenda itu tidak perlu di satu klub, Pak. Jadi kenalnya tuh tidak perlu di satu klub. Pernah ada statement atau quotes kayak gitu mengenai Del Piero, seorang legenda itu tidak perlu pensiun di satu klub. Iya. Tapi dia tetap dikenang sebagai pahlawan klub gitu. Menurut saya ya kurang lebih sih begitu, pengen regenerasi Conte, bukan apa namanya, bukan mengesampingkan Del Piero. Tapi waktu dia perpisahan setelah gol lawan Atalanta, gol manis umpan dari Vidal, golnya ke gawang Atalanta, setelah ditarik diganti sama Sebastian Giovinco kalau nggak salah, itu seluruh isi satu stadion itu nangis karena memang kalau untuk apa namanya, sepak terjang lah Bang. iya Banyak yang mengidolakan beliau. banyak banget. Saya juga Tidak pun Del Piero juga. mengidolakan sebenarnya lebih ke juga ke respect Bang. Iya. Casillas sendiri sempat menyatakan untuk menggambar lukisan Mona Lisa Mona itu Lisa. lebih mudah daripada Dibanding membuat Del Piero. Del Piero yang baru. Yang baru. Walaupun ada di Kota Padang katanya Elmago mirip-mirip. Ya kurang lebih Almagro sama El Principino tuh ya sama lah. Iya. Ya kan julukannya El Nah, juga Principino. memang sebenarnya ini kebenaran juga Bang. Kenapa suka itu juga Gitu ya tanggal lahirnya sama. Oh. Walaupun ya nasibnya beda. Scorpio itu. Iya. Jadi memang ketika kita kecil pasti dah ada sosok yang Ya, kita, panutan. kita sukai, mungkin ya kita. Kebetulan saya bisa jadi juga- juga mungkin Del Piero akan sedih melihat kondisi tim Juve kesayangannya saat ini. Ya itu saat Khususnya ini juga ya. mungkin timnas Italia Bang, yang belum bisa berbicara banyak di Betul, makanya itu. ini kan kita Ada pastinya regenerasinya menantikan, kan. pastinya kita menantikan kiprah timnas Iya, Italia betul. yang apa Di kancah internasional bangkit berikutnya lagi nih. bangkit lagi. krisis striker sekarang. Makanya Krisis bisa- striker. Walaupun ada yang baru ya, yang dari Rugby itu apa namanya? Naturalisasi Argentina. Iya, yang baru. Yang strikernya Tigre. Tapi yang hebatnya Mancini ya pelatih sekarang. Iya, ya. Roberto Mancini. Kok bisa ya dia bisa dapat pemain yang dari klub mana? Di balik itu pasti ada Tahu-tahu direkturnya, Bang. tahu-tahu bisa Ada yang mantau. udah mantap. Iya, pasti ada. Iya. Mudah-mudahan sampai ke Padang. Indonesia ya. Balotelli kan bikin statement tuh. Padahal saya masih bisa katanya, striker gitu Italia ya, masih iya, banyak. Kenapa harus naturalisasi? Karena mungkin kualitas ya. Mancini pengen tahu kualitas gitu. Dan yang itu juga membuktikan nggak golin terus kan? Iya, Arek. Kira-kira Bang Diga gimana Bang kalau Del Piero jadi pelatih? Wah, Karena isunya banyak ini yang di apa kan? nggak tahu deh gimana nih. Kalau menurut saya Del Piero jadi pelatih itu kurang berkarisma. Dia cocoknya itu sebagai direktur, Ya. sebagai Di belakang layar, di ya? belakang layar Bang, atau presiden, wakil presiden, ya yang orang yang berkualitas lah. Kalau di pinggir lapangan tuh kurang menarik. Biarkan aja kayak Pirlo, Zidane, Zidane, ya? Nah itu Zidane tuh berkarisma pengen para netizen semua nih Tapi seperti ini. kalau Cito Zidane nih. pribadi
melihatnya dari sisi yang lain, Bang. Iya. Maksudnya tentu kita punya pandangan dan referensi berbeda mengenai sosok seorang pemain lah, istilahnya. Termasuk sekarang kita bahas sosok Del Piero ini kan, apakah dia melatih di Juventus ataukah nanti di Persidapan Suruh. Iya, mungkin. yang jelas, yang jelas yang pertama dengan Skalo Armad, segala sesuatu itu kan bisa dipelajari. Iya. Butuh waktu, butuh pengalaman, dan Progres kita sudah lah. tahu lah dia seorang pemain bola juga sebelumnya. Dan dari sisi personalnya, justru kita melihatnya Del Piero ini akan gampang dia untuk membaur dengan pemain. Karena gini, kalau tipikal Pirlo atau mungkin misalnya Allegri yang sekarang, sepertinya secara umum kelihatannya tuh sangat taktis dan di atas kertas itu seperti fokus kepada metode yang dia punya. Cuma kan tentunya sepak bola modern tidak lepas dari gimana memotivasi pemain ketika di dalam pendekatan kepada pendekatan. Sebenarnya Del Piero ini kan dia sudah menjadi seorang kapten, Icon, tentunya pasti dari speakingnya mungkin dia bisa ini, dan kelihatannya dia juga sepertinya gampang untuk membaur sepertinya dengan postingan-postingan Instagramnya dia yang dulunya mungkin rivalnya Maldini, Sidorf, segala macam, sekarang foto bareng-bareng. Ya mungkin ya ada kegiatan atau apa, tapi setidaknya dia bisa seperti itu. Mungkin dia bisa memang tidak mudah untuk membalikkan telapak tangan, pasti butuh prosesnya dan segala macam. Memang semua keinginan ya barang Tiza pengennya Del Piero melatih, tapi kita nggak tahu lah. Manajemen dari Juventus ada juga sempat yang bilang bahwa kalau misalnya dia gagal, once dia gagal dari pelatih akan rusak lah. Ya betul ya. Tapi ya kalau pribadi sebenarnya itu sebuah hal yang wajar gitu. Maksudnya kita sebuah proses dan tidak mesti dengan satu keburukan itu menghilangkan semua pencapaiannya selama ini. Mungkin seperti bagaimana mungkin ya melenceng sedikit, kita di selatan Italia ada Maradona kan, dia dipuja di publik, tapi kan dia juga ternyata sangat mengerikan rupanya. Dia tuh sama gembong narkoba, Naples tuh deket banget tuh. Dia apa-apa mau, pokoknya apa-apa mau disuplai sama gembong narkoba. Akhirnya kan membuat dia terjerumus. Tapi akhirnya kan dia tetap dipuji. Ya. Mungkin kita nantikanlah gimana next Juventus ini ya. Yang jelas kita semua berharap yang terbaik lah. Dan juga untuk timnas Italia, Bang. Iya, betul. Untuk Euro ya. Iya, mungkin ya udah saatnya nih. Udah saatnya kita. Terima kasih kepada Bang Rika, Bang Cito, dan khususnya kepada Kopi Maka Coffee yang ada di Jalan Sawahan. Bang Rengga di Vetri juga nih. Iya, sebagai owner yang Juventus ini. Kalau kita nobar sering di sini. Insyaallah. Iya. Oh, jadi udah sering ke sini. Udah sering banget. Welcome banget. Insyaallah nanti the next mungkin ya the next saya tempatnya juga sangat gampang sih. Lebih chill di sini, Bro. kemana-mana dekat. Lebih chill jalan bagus kok. Ya. Oke, dulu sekian dulu Minang Sportcast hari ini, podcastnya Rana Minang. Kita sambung. Insya Allah the next akan ada bintang tamu yang lebih berhebat ya, yang spesial. Amin. Kita tunggu aja di channel YouTube Bang Nur. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini bagi teman-teman ya sobat podcast yang ingin seseorang idolanya pengen kita wawancarain, kita undang ke sini. Tinggal request saja. Silakan komen di nanti IG Maka akan kami tulis di deskripsi. Nanti kita akan tulis deskripsi ada IG Maka, IG Bang Tiga, IG Bang Cito dan saya akan kita tuliskan di deskripsi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya tonton channel ini, like, komen, subscribe, dan share video ini. Salam sehat, salam olahraga, Minang Podcast. Podcastnya Rana Minang.